Halo teman-teman petani sawit Indonesia, dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua tentunya. Nah, pada hari ini kami akan mencoba mengupas tuntas tentang nilai cangkang yang selalu menjadi permasalahan utama dari beberapa dinas perkebunan dan bagaimana cara menghitungnya hak yang diterima dari petani sawit. Tentu ini tidak bisa kita bahas secara langsung sama dengan sekian, tapi kita harus mengetahui dari mana asalnya. Itulah yang diharapkan daripada teman-teman semua, bahwa hak boleh kita tuntut, tetapi kita juga harus mengetahui dari mana asalnya. Nah, bersama saya di sini hadir Bapak Sekjen DPP Apkasindo, Bapak Dr. Rino Afrino, dan di sebelah kanan saya Bapak Insinyur Kawali Tarigan, yang merupakan Wakil Ketua DPW Apkasindo Provinsi Riau. Nah, sengaja kami undang Pak Kawali di sini untuk membicarakannya karena Riau yang sangat progresif untuk mempelajari dan melihat lebih jauh tentang pabrik hubungannya ke cangkang. Tentu ini adalah sangat bermanfaat ya teman-teman, terkhusus pada saat masa-masa kita susah sekarang ini, sulit, harga TBS tidak ada, terus juga tender CPO yang tidak tidak berpihak kepada kita saat ini, terkhusus domestik. Tentu kita juga tidak mau ketinggalan melihat faktor-faktor yang memungkinkan menambah harga TBS yang kita terima. Artinya harga TBS yang ditentukan indeks K, ternyata masih ada lagi poin-poin yang akan kita masukkan sebagai nilai tambah dari harga TBS kita. Betul kayak itu Pak Rino? Ya, Pak Kawali, baik. Teman-teman, saya akan memulai diskusi ini, tentu diskusi yang sangat keren ya. Makanya kami berharap Bapak Ibu like kanal YouTube DPP Apkasindo sehingga Bapak bisa mendapatkan informasi terkini. Pak Kawali, apa kabar? Hari ini nampaknya kita kembali bertemu di sini khusus membahas cangkang. Kita jangan kemana-mana dulu ya, supaya teman-teman petani sawit, khususnya Bapak Ibu dari Dinas Perkebunan Provinsi di 22 provinsi sawit dapat memahami ataupun dapat bertukar pikiran kita melalui kanal YouTube ini. Bagaimana sih cara menghitung cangkang yang dipakai oleh pabrik dan berapa sisanya dan konversinya kepada rupiah yang diterima petani? Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen. Kita bicara dulu masalah bagaimana proses pabrik sebetulnya, yaitu di mana selama ini kita berharap bahwa cangkang sama serat, ya kan, adalah merupakan komponen material balan. Ya. Material balan itu kebutuhan untuk memenuhi pembakaran di boiler. Kita masukkan ke tungku, dibakar, kan gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan material balan, yaitu komposisinya antara fiber sama cangkang. Jadi ini yang dipakai untuk memanaskan boiler. Ya, itu yang dipakai. Fiber itu apa sih? Serat ya? Serat. Serat teman-teman. Ya, kadang-kadang bisa ya, serat. Cangkang. Ya, serat. Ini digabung untuk membangkitkan. Nah, itu kita asumsikan aja dulu pada pabrik 30 ton per jam ya, supaya kita fokus ke satu titik. Asumsi itu tentu akan menghitung berapa kebutuhan TBS dan berapa cangkang yang dihasilkannya. Silakan Pak. Baik. Jadi kalau umpamanya kapasitas pabrik kita katakan 30 ton, ya kan, berarti berapa jam olah per hari? 20 jam. 20 jam. Sebulan 25 hari. Sebulan itu adalah 25 hari kerja. Yes. Nah, berarti kalau 25 hari kerja berarti 30 ton dikali 20 dikali dengan 25, dapatlah 15.000 ton. Itulah kebutuhan TBS dalam sebulan. Kebutuhan TBS. Yang 30 ton per jam. Iya. Itu umur berapa pabriknya itu? Sekitar bisa dikatakan itu kita bikin umur 15. Umur 15 tahun. 15. Ya, oke. Nah, jadi dari 30 ton per jam tadi dia butuh 15.000 ton untuk 15.000 ton TBS. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kita cara menghitung penggunaan fiber atau serat tadi, serabut dengan cangkang? Coba dihitung dulu, Pak. Jadi untuk menghitung itu kita harus tahu dulu rendemen seratnya sama rendemen cangkang. Di mana rendemen seratnya itu adalah kita asumsikan 12%. Ya. 12%. Kemudian cangkang itu 6%.
Jadi secara total yaitu cangkang itu 6%. Nah, lalu kenapa kita pakai itu? Itulah merupakan yang saya bilang tadi, merupakan material balan. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaannya, material balan teman-teman, bahan yang digunakan untuk membakar, untuk menghasilkan energi, membakar boiler ya. Nah, jadi rendemen ataupun serat itu 12%. Berarti 12% dikali dengan 15.000 ton TBS gitu ya. Nah, hasilnya itu berarti jadi 1.800 ton. 1.800 ton. Iya, itulah yang dihasilkan dari serat. Iya, dari serat. Nah, sedangkan untuk cangkang itu 6% tadi kan? 6%. Berarti 6% dikali 15.000 ton TBS yang masuk, hasilnya adalah 900 ton. Betul, 900 ton. Inilah material bahan yang kita gunakan. Betul. Sementara Bapak bilang tadi ini akan menjadi pembakar. Nah, bagaimana cara menghitung berapa persen, berapa banyak yang digunakan fibernya? Jadi untuk proses pengolahan itu, untuk memenuhi kebutuhan daripada uap untuk sterilizer, digester, ya kan, karena recovery, klarifikasi itu butuh 550 kg. Ya kan, 50 bahasanya bukan di ton TBS, 55 kalori. Jadi kalau kita konversi ke entalpinya, yaitu membutuhkan 669 kilokalori. Makanya kita konversi dulu, kilokalori itu adalah di mana nilai bakarnya untuk 1 kilogram daripada serat yaitu 4.700 kilokalori. Kalau untuk fibernya itu 4.950 kilokalori. Oke. Nah, itulah rumusnya kan. Nah, berarti kalau begitu untuk yang dihasilkan dari fiber tadi 1.800 ton nggak cukup dong? Tidak, untuk membakar. Betul. Diambil dari mana? Baru kan kita butuh tadi sudah kita hitung, misalkan tadi kilokalorinya adalah 1 kilo 67 itu dikali dengan dikali dengan jumlah fiber yang tersedia. Ternyata tidak cukup. Tidak cukup untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk membakar boiler selama sebulan sebesar 9 juta kilokalori. Kan begitu nih. Ternyata dari 9.800 ton fiber tadi nggak cukup. Betul. Maka kita pakai dari cangkang. Nah, bagaimana dengan cangkang ceritanya? Jadi berarti kita ambillah cangkang itu dari sisa daripada kekurangan fiber tadi untuk pemanasan. Makanya berapa sisa daripada cangkang yang kita butuhkan untuk mensubstitusi daripada fiber, kan begitu. Makanya kita ambillah sekitar 12% untuk mencukupi energi yang dibutuhkan 9 juta ton tadi. Betul. Nah, berarti untuk menghasilkan kekurangan itu maka dibutuhkanlah dia cangkang sebesar 12% atau kurang lebih itu 12,6% gitu ya. Nah, jadi dari 1.800 ton fiber dia hanya menghasilkan 8,4 juta kilokalori, sementara kita membutuhkan 9 juta kilokalori selama 1 bulan. Maka di kekurangan itu diambil dari cangkang. Dengan asumsi setelah dikonversikan berdasarkan kebutuhannya setara dengan 12,6%. Atau sebesar 1.114. Sebesar 114 ton cangkang. Dari total yang dihasilkan tadi 900 ton, betul kan? Nah, oke teman-teman. Jadi dari 900 ton cangkang yang dihasilkan untuk pabrik 30 ton per jam selama sebulan dia menghasilkan 900 ton cangkang, ternyata 12,6% atau 114 ton digunakan untuk membakar boiler, menutupi kekurangan energi yang dihasilkan oleh fiber tadi. Nah, berarti kalau 114 ton cangkang dia akan menghasilkan untuk menutupi kekurangan tadi 564.000 kilokalori. Sehingga tetap pas dia 9 juta. Nah, inilah energi yang dibutuhkan oleh pabrik tadi untuk melakukan aktivitas boiler. Teman-teman, jadi ada 2 hal yang perlu kita catat, bahwa yang pertama untuk membakar boiler itu selama 1 bulan itu dibutuhkan 9 juta kilokalori. Sementara dari
fiber yang dihasilkan itu hanya menghasilkan tadi 8,4 juta kilokalori, maka kekurangannya dipakai dari cangkang sebesar 114 ton cangkang. Nah, dengan demikian tentu akan ada sisa cangkang. Inilah yang kita sebut, yang akan kita fokus ke situ. Sisanya itu berarti total cangkang yang dihasilkan 900 dikurang yang dipakai untuk membakar boiler. Berarti sisanya itu kalau saya hitung barusan, Pak Kawali, itu berarti dia bersisa itu 87,4%. Atau setara dengan 786 kilo, ton. Ya, betul. Oke, ton ya. Nah, dalam sebulan. Maka coba kita hitung berapa sih rupiahnya itu kalau kita mau menuju ke satu titik, berapa yang bisa diserahkan ke petani dalam hal membantu AKTBS-nya. Ya, jadi tadi kita udah kita hitung, yaitu dari 6% cangkang itu dapatlah 900. Ya. Di 900 itu kita butuh mensubstitusi daripada fibernya 114. Ya. Kan begitu. Maka tinggal 786. Iya, betul. 786 itulah kita kalikan berapa harga di pasaran, harga cangkang yang dijual. Katakan 1.700. Kalau kita 1.700, berarti kalau 786 dikali 1.700, berarti sekitar 1,3 miliar lah lebih kurang. 1,3 miliar, teman-teman. Oke, terus? Kada 1,3 miliar. Baru ini kita bagi dengan produksi olah 1 bulan. Tadi kita throughputnya kan kapasitas olah 30 ton, berarti 15.000. Berarti 1,15 ton TBS. Ya, berarti dengan kita hitungkan berarti 1,3 miliar dibagi 15.000. Berarti kalau bisa ku sederhanakan rumusnya, bahwa rumusnya yang untuk mendapatkan berapa rupiah per kilogram cangkang yang didapat petani, berarti A kali B, benar Pak Sekjen, dikali C. A adalah cangkang, jumlah sisa. B adalah harga cangkang tersebut. Harga sekarang lah. Ya, sedangkan C adalah volume total yang TBS yang masuk selama sebulan ke pabrik 30 ton per jam tadi. Ya, betul. Maka didapatlah dia berarti 1,3 miliar dibagi dengan 15.000 ton TBS yang masuk. Dapatlah dia hasilnya itu Pak Sekjen. 89 rupiah. 89 kilogram per rupiah. 89 rupiah per kilogram TBS. Itulah nilai tambah daripada cangkang sisa tadi. Yang seharusnya kita dapat. Itulah harga tambah yang didapat petani dari cangkang sisa tadi. Ya, bagaimana menurut Pak Dr. Rino, Sekjen DPP Kesindo atas ulasan tadi? Silakan. Lihat memang dari perhitungan yang telah disajikan Pak Kawali, memang perhitungannya tidak muluk-muluk ya rekan-rekan sekalian. Jadi memang sangat toleransi sekali. Beliau mengasumsikan bahwa pabrik itu berumur 15 tahun. Jadi tentu nilai efisiensinya semakin rendah. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita melihat perhitungan sudah jelas sekali bahwa hasil outputnya sebenarnya adalah rupiah per kilogram. Jadi rupiah per kilogram ini sangat penting karena indikatornya kalau tadi Pak Ketua Umum katakan itu tergantung dari volume yang diolah dan juga harga yang ada di pasaran. Itu kan dinamikanya berubah-berubah dalam satu bulan. Karena itulah Mas, mesti dihitung rupiah per kilogram. Ya, itu dia yang saya dengar memang di Provinsi Sumatera Barat dan Sumut sudah memakai patron 2% dari harga cangkang yang ada. Nah, ini memang saya melihat harus diuji dari koreksi rekomendasi 2% ini. Saya dengar ini dari salah seorang pakar yaitu Profesor Fonten yang merekomendasikan bahwa nilainya 2%. Nah, jadi sebenarnya Pak Fonten ya sudah banyak berjasa ya, tapi kami hanya mengatakan dinamika perkembangan sektor hulu hilir petani sawit sudah patut untuk melihat konstruksi yang sebenarnya. Di dalam permentan dia tidak mengenal persen, ya Pak Sekjen ya Pak Kawali. Tetapi faktanya teman-teman di Provinsi Sumatera Utara dia menggunakan angka 2%. Sumatera Barat 2%. Nah, yang terakhir Riau memakai angka 2,5%. Ternyata itu tidak ada dasar hukumnya. Dasar regulasi itu pelanggaran. Mari kita kembali kepada peraturan. Jangan kita buat peraturan
tapi kita tidak patuh peraturan itu. Nah, kalau tidak patuh peraturan itu, itulah yang terjadi kepada banyak pihak yang mengambil keuntungan dan ada yang dirugikan. Harusnya peraturan itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, semuanya sama-sama untung. Nah, teman-teman petani sawit dari Aceh sampai Papua, mari kita melihat ini menjadi bagian penting. Nah, kalau saya melihat kesimpulan yang ada ini dari tadi itu, jadi teman-teman, ya apapun ceritanya, situasi saat ini kan petani sawit sedang galau tingkat dewa, ya. Mohon juga perhatian semua pihak supaya kembali. Kalau ada orang mengatakan Kementan itu sudah sempurna, ini kita buktikan tidak sempurna. Salah satu. Tidak ada yang bisa mengatakan peraturan tidak bisa direvisi, hanya kitab suci yang nggak bisa direvisi. Teman-teman, saya mencoba mendefinisikan atau menyimpulkan pembicaraan hari ini. Pertama adalah bahwa kapasitas pabrik 30 ton per jam dengan asumsi bekerja 20 jam per hari selama 25 hari, di mana pabrik tersebut kita sebut sudah berumur 15 tahun. Pabrik yang 30 ton tadi membutuhkan 15.000 ton TBS untuk diolah per bulan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, untuk membakar boilernya itu dipakai dari fiber, ya kan? Nah, namanya material balance sebesar 12% kali total daripada TBS masuk, berarti menghasilkan 1.800 ton sebulan. Nah, fiber ini harus ditambah lagi, dan ada lagi produk lain yang namanya cangkang. Cangkang itu dari totalnya itu 15.000 ton TBS dikali 6%, rendemennya berarti 900.000 ton cangkang yang dihasilkan. Nah, untuk membakar boiler itu semua fiber terpakai. Habis, ternyata tidak bisa mencukupi kebutuhan energi selama 1 bulan. Dia harus juga memakai cangkang. Nah, 1 bulan itu dibutuhkan totalnya untuk membakar boiler dan pekerjaan-pekerjaan lain itu sebesar 9 juta kilokalori. Sementara dari fiber tadi, dari 1.800 ton tadi, dia hanya menghasilkan 8,4 juta ton. Berarti ada kekurangan. Nah, kekurangan ini diambil dari cangkang yang ada. Itu dia rumusnya. Nah, cangkang yang ada tadi terpakailah dia sebesar 12,6%. Supaya ketemu dia totalnya energi yang dihasilkannya itu 9 juta kilokalori. Nah, 12,6% tadi yang dipakai itu setara dengan 114 ton. Berarti ada sisa daripada cangkang tadi yang setelah dipakai tadi sebesar 786 berapa? 786 ton. 786 ton. Nah, teman-teman, jadi inilah sebenarnya yang kita harus bagi yang menambah harga TBS tadi. Nah, sehingga pemakaian daripada sisa cangkang tadi akan menghasilkan sisa sebesar 786 ton atau tersisa dia 87,4%. Nah, teman-teman, dari sini dia rumusnya. Kalau kita menghitung sampai ketemu berapa sih yang dapat petani dengan rumus yang ada di Permentan itu, maka kita kalikan total sisa daripada cangkang dikali harga cangkang. Berarti 786 ton cangkang dikali dengan 1.700 harga cangkang hari ini. Maka dapatlah dia 1,3 M. Teman-teman, jadi dengan demikian berarti kita menghitung berapa rupiah yang didapat petani dari sisa cangkang yang tadi yang dipakai sebesar 12,6%. Nah, dari total cangkang sisa 76,6 ton tadi atau setara dengan 87%, maka dikalikan jumlah daripada sisa cangkang yaitu 786 ton dikali dengan 1.700 per kilogram harga sekarang. Nah, menghasilkan rupiah 1,3 miliar. Nah, kalau dilihat dari rumus yang ada yang di turunannya itu Pak Sekjen, turunan itu di Permentan itu di Pergub ada ya, di Pergub teman-teman. Di Pergub itu dijelaskan bagaimana mendapat harga cangkang bagi petani sawit. Nah, dari harga cangkang itu dirumuskan adalah A kali B dibagi C. A adalah cangkang sisa dikali dengan B harga cangkang hari ini dibagi dengan produksi selama TBS yang masuk ke itu 15.000 ton. Maka dia menghasilkan 89 rupiah per kilogram TBS kita. Ini 89 rupiah ini adalah tambahan daripada harga TBS yang ditetapkan di indeks K. Nah, teman-teman, kalau kita lihat juga di dalam
turunan daripada permentan tersebut, dia tidak pernah bicara persen, tetapi rupiah. Nah, ini yang harus kita koreksi. Sementara saya dengar Pak Sekjen di Sumatera Utara pakai persen ya, 2% kali harga cangkang. Iya. 2% harga cangkang di Sumatera Barat, itu 2,5%, benar kan? Nah, sebenarnya ini harus kita koreksi. Kalau kita konsisten kepada permentan dan turunan permentan tersebut atau pergub, ya konsisten saja menggunakan angka-angka yang ada. Jangan mana yang lebih menguntungkan pihak sebelah, mana yang menguntungkan pihak daripada salah satu pihak itu yang dipakai. Tidak, kita harus mengatakan itu pada kanal YouTube ini terkhusus daripada itu. Coba Anda bayangkan teman-teman, harga cangkang 1.700 rupiah per kilogram, petani hanya dapat 89 perak atau setara dengan hanya 5,2% yang didapat petani dari harga seutuhnya cangkang tersebut. Adilkah itu? Saya memastikan tidak adil. Bagaimana Pak Sekjen? Adilkah? Ya, tidak adil. Tidak adil. Tidak adil. Saya pikir kalau dibuat voting, 17 juta petani sawit dari Aceh sampai Papua akan mengatakan 100% tidak adil. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga kepada abang kami dari GAPKI, menjaga hubungan hulu hilir, membesarkan yang kecil dengan menjaga yang besar. Itu adalah konsep yang kita bangun sejak dulu sama-sama satu gerbong menuju sawit Indonesia lebih baik. Tidak ada yang lebih diuntungkan kecuali sejahtera petani sawit untuk Indonesia. Tidak ada yang akan diuntungkan jika Bapak Ibu dari korporasi terganggu proses produksi. Sama-sama kita menjaga sawit Indonesia. Sawit adalah kita Indonesia, dunia menikmati. Demikian teman-teman. Salam setara petani sawit Indonesia. Merdeka. Merdeka.